Hewa, jumpa lagi bersama YouTube channel aku, Starbuck Channel. Kali ini Starbuck Channel bakal mengunggah novel terbaru yang berjudul Bukan Pilihan. Novel ini diambil dari kisah nyata dari salah satu wak-wak di Jawa Timur dengan nama yang sudah disamarkan. Bagaimanakah kisah keseruan novel terbaru Bukan Pilihan dari Starbuck Channel? Yuk langsung saja kita dengarkan. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk terus subscribe, like, dan komen untuk mendukung channel aku ini tetap berkembang. Langsung saja, Bukan Pilihan. Di sebuah kota besar Jawa Timur, tepatnya Surabaya, ada seorang gadis manis berusia 17 tahun. Namanya Emily. Dia adalah anak kedua dari dua bersaudara. Saat ini Emily masih duduk di kelas 2 SMA. Emily anak yang sangat ceria juga cantik, bermata sipit dan kulitnya seputih porselen. Siapapun yang menatapnya pasti akan jatuh hati. Tak terkecuali Alexei, pria dewasa berusia 35 tahun itu terlihat tak mengedipkan matanya saat melihat Emily lewat di hadapannya. Emily saat ini sedang bekerja part-time di sebuah hotel berbintang 5 di kota Surabaya. Ketika pagi sampai siang, dia hanyalah seorang anak sekolahan SMA biasa. Tetapi ketika pulang sekolah, dia akan bekerja sambilan di hotel sebagai office girl. Ya, tentunya Emily bekerja banting tulang untuk membantu perekonomian keluarganya. Emily lahir dari keluarga yang sederhana. Ibu Emily bernama Bu Mira dan ayah Emily bernama Pak Doni. Bu Mira adalah ibu rumah tangga biasa. Ayah Emily sudah meninggal sejak Emily duduk di bangku SMP. Ibu Emily punya usaha kecil rumahan berjualan kue. Namun, kebutuhan hidup di kota sangatlah tinggi. Dengan hasil jualan kue, Bu Mira pun tak cukup untuk memenuhi biaya sekolah dan biaya sewa rumah yang mereka tempati. Maka dari itulah, Emily tidak mau tinggal diam saja. Ia ingin membantu sang ibu dengan bekerja sebagai office girl di hotel berbintang yang gajinya cukup lumayan untuk biaya sekolah Emily dan juga untuk ditabung. Bagaimanakah keseruan kisah cerita Emily? Kisah mereka akan segera dimulai. Part 1, awal pertemuan. Emily keluar dari kamar. Emily telah menyelesaikan tugasnya membersihkan kamar 302, di mana kamar itu adalah kamar suite presiden yang ditempati oleh CEO kaya raya bernama Alexei. Dia sangat terpukau melihat Emily yang sangat cantik meski dia memakai seragam office girl, tidak bermake up dan lipstick. Wajahnya begitu natural. Tanpa sadar, Alexei bergumam dan memuji kecantikan Emily. Perfect. Marvel, sang sekretaris sekaligus tangan kanan tuan muda Alexei, begitu terkejut melihat tuannya mengagumi seorang gadis office girl yang tidak menarik, tetapi gadis itu memiliki kecantikan yang luar biasa.
Dengan ragu-ragu, Marvel memberanikan diri untuk bertanya kepada Alexei. Sedikit keras Marvel berdeham. Tuan Alexei, ada yang bisa saya bantu? Sepertinya Anda tertarik dengan gadis tersebut. Jika setuju, saya akan mendapatkan informasinya untuk Anda. Alexei terkejut mendengar pertanyaan sang sekretaris. Oh, sial, ternyata Marvel memperhatikanku. Alexei bergumam, kemudian mengelak dengan sedikit keras, membantah ucapan Marvel. Tutup mulutmu, Marvel. Aku tidak selera dengan gadis office girl seperti dia. Apa menariknya? Aku adalah CEO terkaya di Jerman. Tentu saja seleraku adalah wanita-wanita berkelas dan juga seksi. Alexei membela diri, walaupun sebenarnya Alexei merasakan ada perasaan aneh di hatinya. Dadanya berdesir saat melihat Emily. Rasanya berbeda ketika Alexei melihat wanita cantik di luar sana. Emily wanita yang berbeda. Daripada kamu banyak mulut, lebih baik kamu siapkan dokumen yang akan dibawa meeting sebentar lagi. Tutur Alexei sambil menuju ke kamar mandi. Karena dia merasa gerah dan lengket rasanya ingin berendam air hangat untuk menetralkan otot-ototnya yang tegang. Karena baru saja Alexei sampai di Surabaya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Selamat tahun baru 2022 dari Starbook Channel. Kali ini kita akan membahas part 2 dari Bukan Pilihan. Tapi sebelum itu jangan lupa ya Wak, untuk subscribe, like, dan komen untuk membantu YouTube channel aku tetap berkembang. Langsung saja part 2 Bukan Pilihan. Kembali ke Emily dan Sam. Selama perjalanan di mobil, tak ada yang bicara. Emily sangat canggung, bingung mau ngomong apa. Sebaliknya, Sam pun dibuat grogi berdekatan dengan gadis cantik Emily. Sam sangat mengagumi Emily, bahkan dia rela sebagai manajer pulang terlambat dan menunggu Emily di parkiran hotel. Hampir setiap hari, dia menawarkan diri untuk mengantarkan sang gadis pulang. Sudah puluhan kali Emily menolak, tapi Sam tidak pernah lelah untuk menawarkan diri, berharap Emily memiliki perasaan yang sama kepadanya. Sam rela melakukan apapun untuk mendapatkan hati Emily. Tak terasa sudah sampai di depan rumah kontrakan Emily. Pak Sam, terima kasih banyak sudah sering antar saya pulang. Sungguh, saya tidak enak sering merepotkan Bapak, tutur Emily. Oh, tak apa Emily, santai saja. Dengan senang hati, apapun akan aku lakukan untuk bisa selalu dekat denganmu. Emily, panggil Sam sebelum Emily turun dari mobil. Iya Pak, ada yang bisa saya bantu? Tidak Emily,
Hanya saja jangan panggil saya dengan sebutan Pak saat kita sedang berduaan begini. Panggil saya dengan nama saja, Sean. Tapi Bapak adalah atasan saya. Rasanya tidak sopan kalau saya panggil Sean. Tidak apa Emily, ini di luar jam kantor. Jadi santai saja, jangan sungkan, oke? Baiklah, Pak. Sam. Nah, itu lebih bagus Emily. Panggil saja Sam, lebih terdengar akrab kan? Hehehe. Oke deh, Pak. Sam maksudnya. Terima kasih sekali lagi sudah antar saya pulang. Sama-sama Emily. Ya sudah, sana masuk rumah dan istirahat. Sudah malam, besok kamu harus sekolah. Kalau begitu saya pamit dulu. Sampai jumpa besok sore di kantor. Oke Shell, terima kasih. Hati-hati di jalan. Hati-hati jangan ngebut. Oke, bye-bye. Di tempat lain, di sebuah villa di pinggiran kota, Alexei dan beberapa bodyguard-nya telah memukuli seorang pemuda berusia 27 tahun, Randy namanya. Dia adalah kakak dari Emily. Alexei, katakan, bagaimana kau memperlakukan adikku sehingga dia bisa nekat menghabisi nyawanya sendiri? Apa kau tahu? Adikku sedang hamil anakmu. Bagaimana kamu bisa tidak bertanggung jawab? Alexei sangat murka dan berapi-api. Bahkan bodyguard-nya bergidik ngeri melihat kemarahannya. Apa yang kau katakan? Aku tidak tahu apa-apa soal ini. Siapa gadis yang kau maksud Tuan? Randy berbicara sangat lemas karena seluruh tubuhnya remuk. Wajahnya lebam karena dihajar habis-habisan oleh Alexei. Alexei kembali memukuli Randy dengan membabi buta. Dia kehilangan akalnya karena telah kehilangan adik perempuan kesayangannya. Marvel sang sekretaris berusaha menghentikan Alexei. Dia khawatir jika Randy bisa saja mati dipukuli tanpa henti oleh Alexei. Tuan Alexei, hentikan dia. Bisa mati jika Anda terus-terusan memukulinya. Ingat, balas dendam Anda untuk menghancurkan adiknya Randy. Dia punya adik perempuan yang masih belia. Jika Randy mati, maka Tuan akan kehilangan informasi gadis itu. Maka tujuan Anda akan sia-sia. Alexei berhenti dengan nafas yang memburuk karena emosinya yang meluap-luap. Kemudian Alexei menyeringai dan melepaskan kerah baju Randy yang sudah berlumuran darah. Alexei, cari gadis itu sampai ketemu. Dapatkan informasinya. Aku ingin melihat seperti apa dia. Apakah masih gadis perawan ataukah seorang jalan? Hahaha. Alexei tertawa sangat keras dan mengerikan. Seluruh isi ruangan menunduk. Randy, Tuan, jangan engkau sentuh adik saya. Dia tidak tahu apa-apa. Dia masih kecil. Jangan salahkan dia. Habisi saja nyawaku. Tolong jangan sakiti adikku. Saya mohon. Randy berusaha merangkak, kemudian bersujud meraih kaki Alexei. Hei Bung, tidak semudah itu.
Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Aku akan membuat adikmu jatuh cinta, kemudian membuatnya menderita, sehingga dia lelah tak tahan dengan berakhir untuk bunuh diri seperti apa yang dirasakan oleh adikku dulu, maka kita akan impas. Lepaskan tangan kotormu dari kakiku. Alexei berteriak, lalu menghempaskan tangan Randy dari kakinya. Bereskan dia, tawan, dan jangan biarkan dia keluar dari sini sampai tujuanku tercapai. Baik Tuan, laksanakan. Alexei keluar meninggalkan villa dengan angkuhnya dan mengendarai mobil mewahnya untuk kembali ke kota Surabaya. Masih banyak urusan yang harus ia selesaikan. Hewa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama YouTube channel aku, Starbox Channel. Kali ini kita akan bahas part 3 bukan pilihan. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen untuk membantu YouTube channel aku terus berkembang. Langsung saja, part 3 bukan pilihan. Kadang kebencian bisa menuntunmu kepada cinta. Alexei William, lelaki berdarah Jerman dengan ketampanan di atas rata-rata, dan juga memiliki bola mata yang indah berwarna biru yang membuatnya semakin mempesona di mata kaum hawa tentunya. Sesampainya di apartemen, Alexei membuka ponsel pintarnya saat sedang asik berselancar. Marvel datang dengan membawa sebuah laporan. Alexei, ada apa kau datang kemari pagi-pagi begini, Marvel? Maaf Tuan, saya sudah melacak keberadaan gadis itu. Dan ini laporannya, lengkap dari nama, usia, tempat tinggal, dan yang lainnya. Alexei tersenyum. Tentu saja ini adalah angin segar untuk Alexei. Dia tidak sabar ingin segera melancarkan rencananya. Alexei, Marvel, kau sangat hebat. Dalam hitungan jam kau sudah mendapatkan semua informasi gadis kecil itu. Alexei kembali tertawa dengan keras. Marvel menganggukkan kepalanya dengan pelan, tanda bahwa ia sangat menghormati tuannya Alexei. Marvel, baiklah Tuan. Kalau begitu saya izin pamit dulu. Maaf mengganggu waktu santai Tuan. Permisi. Marvel keluar dari ruangan Alexei dan segera menuju kantor cabang di Surabaya. Di tempat lain, Emily sedang bergulung malas di kasurnya yang lapuk. Hari ini, Emily sangat tidak bersemangat. Entah apa yang sedang difikirkan Emily saat ini. Mumpung hari Minggu, Emily memanfaatkan waktu rebahan dan bermalas-malasan. Sang ibu yang berada di dapur berkuta dengan masakan juga adonan kue nampak sesekali memanggil-manggil Emily. Bu Mira. Emily sayang, cepatlah bangun.
Ini sudah jam 7 pagi loh. Segera mandi dan turun sarapan. Emily yang mendengar teriakan dan omelan sang ibu segera bangun dan beranjak pergi mandi. Apalagi hari Minggu adalah jadwal Emily membantu sang ibu untuk mengantar kue pesanan di toko-toko terdekat. Emily, pagi ibu, tersenyum cerah sambil meminum susu yang telah disediakan oleh sang ibu. Ibu Mira, pagi sayang, kau bangun telat sekali. Omel Bu Mira. Emily, ibu ini kan hari Minggu, santailah sedikit, kan Emily libur sekolah. Tukas Emily dengan senyum dan memperlihatkan deretan giginya yang rapi. Ibu Mira, baiklah putri ibu yang paling cantik. Segera habiskan sarapanmu. Kemudian antarkan pesanan kue-kue ini di toko Pak Rahmat dan toko Ibu Andin. Mereka sudah menunggu loh. Karena kalau hari Minggu, toko oleh-oleh mereka sangat ramai. Jadi alhamdulillah pesanan kue ibu sangat laris. Emily, oh baiklah ibuku sayang. Emily siap-siap dulu. Emily mengantar kue dengan sangat semangat karena setelah ini Emily bisa segera pulang dan tidur siang. Sangat jarang ia bisa bersantai seperti ini. Emily sangat ingin menikmati waktu liburnya di pagi hari ini. Hewa, terima kasih sudah klik video ini. Jumpa lagi bersama Starbook Channel. Nah, kali ini kita akan membahas part 4, bukan pilihan. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya, untuk terus membantu YouTube channel aku terus berkembang. Langsung saja part 4, bukan pilihan. Emily sangat senang karena ini adalah malam pertama dirinya akan berkencan dengan lelaki yang sangat dicintainya. Pria yang belum genap 1 bulan ini ia kenal karena pertemuan yang tak terduga. Mereka tak sengaja berjumpa di kedai kopi milik bosnya. Karena selain bekerja paruh waktu di hotel, Emily juga bekerja sambilan di kedai kopi milik orang tua teman sekolahnya. Sangat klasik, tapi entah kenapa Emily dibuat jatuh cinta pada pandangan pertama oleh pria tersebut. Awalnya, Emily sedikit heran. Kenapa pria berjas rapih itu bisa bersantai dan mengerjakan laporan di kedai kopi yang sangat sederhana ini? Tapi tentu saja Emily tak memperdulikan pikirannya itu. Nyatanya pertemuan pertama mereka benar-benar membuahkan hasil yang membuat Emily bahagia dan berbunga-bunga hatinya. 1 minggu yang lalu, Emily resmi menerima Alexei sebagai kekasihnya. Meski itu dilakukan secara diam-diam, bahkan ibu dan kakak Emily pun tak tahu menahu. Emily tak ingin memberitahu keluarganya. Emily sangat patuh
dan kurang pergaulan. Ibu Mira sangat overprotective terhadap Emily. Semua itu dilakukan karena Emily adalah anak perempuan satu-satunya yang harus dijaga dan dibimbing. Emily benar-benar menunggu momen ini, karena ini adalah awal pertama kalinya Emily berkencan dengan seorang pria pertamanya. Emily sangat nervous. Ia bingung harus berdandan dan berpakaian seperti apa. Ya, untunglah Emily punya sahabat bernama Arin. Ia selalu ada saat Emily butuh. Emily dan Arin saat ini memang sedang bersekolah di tempat yang sama. Tetapi Arin adalah wanita atau siswa dari kalangan atas. Mereka bisa satu sekolah di tempat yang elit karena Emily mendapatkan beasiswa tentunya. Karena sekolah tersebut sangatlah bergengsi, sangat sulit bisa masuk ke sekolah bina bangsa. Rata-rata siswa dan siswi di sana adalah anak-anak pengusaha. Emily sangat beruntung bisa mendapatkan beasiswa di sana. Berkat otak Emily yang sangat cerdas dan selalu juara satu, Emily menunggu Alexei di sebuah taman yang tak jauh dari rumah Emily. Dan pastinya Arin juga ikut menemani Emily sampai Alexei datang menjemputnya. Arin, apa kau baik-baik saja? Tanya Arin yang ternyata ikut merasakan kegugupan Emily. Oh, iya Arin, aku baik-baik saja. Hanya sedikit gugup, jawab Emily kemudian. Arin, Emily, kamu tenang saja. Pasti Alexei adalah pria yang baik, karena aku tahu dia benar-benar menyukaimu, kata Arin meyakinkan Emily. Emily sudah mengenalkan Alexei kepada Arin beberapa hari yang lalu. Kesan pertama yang Arin dapatkan adalah Alexei terlihat sangat baik dan benar-benar tulus mencintai Emily. Dan sejak saat itulah Arin mendukung Emily untuk berhubungan dengan Alexei. Ya, meskipun itu membantu Emily berbohong kepada ibu dan kakaknya. Tak lama, mobil mewah datang menghampiri Emily dan Arin, tepat berhenti di depan mereka. Arin dan Emily tentu tahu siapa pemilik mobil mewah dan mahal tersebut. Ya, itu adalah Alexei tentunya. Alexei di mata mereka adalah pria bersih dan rapi. Alexei memiliki tubuh tinggi, tegap, dan wajah tampangnya benar-benar membuatnya sangat cocok sebagai aktor-aktor di film drama. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Starbook Channel. Gimana kabar Bapak sekalian? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan ya Pak, dimanapun kalian berada. Nah, kali ini Starbook Channel bakal membahas part 5 bukan pilihan, dimana ceritanya ini semakin seru dan semakin menarik ya Pak. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk
subscribe, like, dan komen untuk membantu YouTube channel aku ini terus berkembang supaya bisa menghibur wak-wak semua tentunya. Yuk langsung saja part 5 bukan pilihan. Jatuh cinta adalah hal indah yang bisa terjadi pada setiap manusia di dunia. Sayangnya, tidak semua orang memiliki cinta yang mudah. Emily berpikir menjalin hubungan dengan Alexei bisa menyelamatkan kehidupannya yang buruk. Demi menjalin hubungan dengan pria yang sangat dicintainya ini, Emily sampai rela menolak cinta dari atasannya di hotel di mana tempat ia bekerja. Emily berpikir Alexei lah cinta sejati yang bisa melindungi dan membawanya pada kebahagiaan. Nyatanya, Alexei yang masih berkutat pada rencana balas dendamnya malah menyeret Emily dalam penderitaan. Emily mengerang selagi melepaskan sepatu berhak tinggi 10 cm yang semalaman ini menempel di telapak kakinya, hingga membuatnya terseok-seok seperti balita yang baru saja belajar berjalan. Emily memukul-mukul tumitnya dengan kepalan tangan, berusaha meminimalisir rasa pegal yang menjalar dari betis hingga paha, sampai menyadari kalau ruas jempol dan kelingkingnya memerah karena lecet. Gerutunya. Tidak, jangan salah paham. It's really the best day in her life. Ia benar-benar bahagia dengan acara kencan pertamanya dengan pria yang sangat dicintainya. Hanya saja, untuk kedepannya, Emily harus berhati-hati dan tidak boleh pulang terlalu larut. Karena takut jika ketahuan oleh sang ibu. Sebab Emily bilang ke ibunya dengan alasan bahwa akan mengerjakan tugas kelompok dengan Arin sang sahabat. Arin pun juga terpaksa berbohong kepada ibunya demi melancarkan aksi Emily. Emily berdoa semoga Tuhan mengampuni dosa-dosanya karena sudah berani membohongi sang ibu. Ya, itu semua dilakukan demi Alexei tentunya. Ia ingin sekali pergi berkencan dengan Alexei cinta pertamanya, Emily. Emily segera berganti piyama dan membersihkan make up-nya. Menatap pantulan wajahnya lekat-lekat di kaca. Emily, aku belum pernah merasa sebahagia ini sebelumnya. Terima kasih Alexei, aku sangat mencintaimu. Emily tersenyum bahagia, kemudian segera merebahkan tubuhnya ke kasur, dan tak henti-hentinya bibirnya tersenyum mengingat kencan pertamanya dengan pria yang sangat tampan dan juga romantis tentunya di mata Emily. Emily berdoa, teruslah seperti ini ya Tuhan, persatukan kami. Aku ingin bahagia bersamanya. Batin Emily sambil menutup mata, dan tak lama ia terlelap. Kemudian terjun ke dalam mimpinya yang indah. Emily mengerjap-ngerjapkan matanya, berusaha mengumpulkan kesadarannya. Setelah matanya terbuka sempurna,
Ia mengedarkan pandangannya ke sekeliling kamar yang ia tempati. Sepi, itulah kesan pertama yang ia dapati. Biasanya, sang ibu selalu membangunkannya. Emily beranjak dari kasur dan segera mandi. Ia harus segera bersiap. Jangan sampai ia terlambat masuk sekolah. Selesai mandi, Emily segera memakai seragam sekolahnya. Menyisir rambutnya yang panjang, tak lupa memakai lip balm dan bedak yang tipis, supaya tidak pucat dan terlihat fresh. Terlintas di kepalanya kencan pertamanya semalam. Emily kembali tersenyum dan pipinya merona. Ting! Ponsel Emily berbunyi. Ia segera mengambil ponselnya. Terlihat pesan masuk dari sang pujaan hati Alexei. Emily tersenyum semeringah membacanya. Alexei, good morning baby. Segera bersiap dan sarapan. 15 menit lagi aku akan menjemputmu. Emily, morning too baby. Oke, aku sudah bersiap dan sedang sarapan. Alexei, baiklah baby, aku akan menunggumu di taman tempat biasa aku menjemputmu. Love you baby. Emily, love you too. Baiklah, aku sangat bahagia pagi ini dijemput pangeran tampan. Hehehe. Aduh, di mana sisirku? Apakah rambutku sudah rapi? Oh ya, aku harus memakai parfum supaya lebih segar. Aku harus cantik di depan kekasihku tentunya. Oh Alexei, aku sungguh mencintaimu. Rasanya setiap hari ingin selalu di dekatmu. Emily sudah tidak sabar ingin segera lulus dan bisa lebih serius dengan Alexei. Ia membayangkan menikah dengan Alexei. Meskipun mereka baru menjalin sebagai sepasang kekasih, tetapi Emily sangat yakin bahwa Alexei juga sangat mencintainya. Emily, sebaiknya aku harus segera habiskan sarapanku. Tumben sepi sekali, di mana ibu? Biasanya sangat cerewet sekali pagi-pagi begini. Emily mencari ibunya ke dapur, tidak ada. Ke depan rumah juga tidak dapat menemukan ibunya. Saat Emily ingin meminum dan membuka kulkas, ada not kecil yang ditempelkan di pintu kulkas. Ibu Mira, sayang, maafkan ibu tidak membangunkan kamu pagi ini karena ibu sangat terburu-buru sekali. Jadi ibu tidak sempat. Tapi ibu sudah menyiapkan sarapan untukmu. Belajarlah yang rajin dan jangan lupa habiskan sarapanmu ya. Ibu menyayangimu, ibu pergi ke pasar. Pesan dari Bu Mira di not kecil. Emily tersenyum membaca not dari ibu yang sangat ia cintai. Ibu emang terbaik buat aku dan abang. Oh iya, BTW, sudah lama abang tidak memberi kabar pada kami. Bahkan menelpon pun tidak ada. Apa abang lagi sibuk ya? Emily kangen ah. Nanti deh pulang sekolah, aku coba hubungi abang. Emily segera ke depan menghampiri Alexei yang sudah menunggunya di taman, di dalam mobil mewahnya. Hewa, jumpa lagi bersama Starbucks Channel. Kali ini Starbucks Channel akan membahas part 6 bukan pilihan.
Nah, sebelum itu gimana nih kabar Wawa semua? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan ya. Sebelum itu kita lanjut part 6 ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya Wak, untuk terus mendukung YouTube channel aku terus berkembang. Langsung saja, part 6, bukan pilihan. Tuhan tidak pernah keliru memberikan anugerah cinta kepada hambanya, karena sebuah cinta yang datang itu pasti ada makna dan alasannya. Pagi itu, setelah mengantarkan Emily ke sekolah, Alexe menjenguk papanya di rumah sakit. Setiap wanita yang berpapasan dengannya, entah itu perawat, dokter, atau anggota keluarga pasien, langsung jatuh cinta dengan ketampanan dan kegagahan tubuh perfect Alexe. Saat ke rumah sakit, Alexe masih menggunakan kemeja dan jas, serta dasi yang melilit di lehernya. Setelah sampai di ruangan sang papa, Alexe duduk tepat di samping papanya. "Papa, bagaimana keadaan papa?" tanya Alexe dengan lemah lembut. "Papa baik-baik saja, nak. Kapan kamu akan menikah? Papa ingin segera menimang cucu. Papa rasa usia papa sudah tidak panjang lagi, Alexe." "Alexe, Papa, aku mohon, Papa jangan bicara yang tidak-tidak. Papa pasti akan segera sehat dan panjang umur." Tutur Alexe cemas karena semenjak kepergian sang adik, Papa Ananta jadi sakit-sakitan. Ditambah Papa Ananta terkena serangan jantung, hingga membuat sang papa harus bolak-balik perawatan di rumah sakit. Keadaan semakin melemah jika mengingat mendiang sang putri yang sangat dicintainya itu. "Papa tidak mau tahu, Alexe. Pokoknya, kamu harus segera menikah dan beri papa cucu yang banyak. Kamu adalah anak laki-laki papa satu-satunya. Papa ingin kamu bahagia dengan menemukan calon istri yang tepat dan bisa merawatmu dengan baik." Papa Alexe berbicara dengan mata yang berkaca-kaca. Ia sangat menyayangi Alexe. Ia ingin yang terbaik untuk putranya. "Papa, tidak usah khawatir. Jika nanti Alexe sudah menemukan gadis yang tepat, pastilah akan Alexe kenalkan kepada Papa tentunya. Sekarang, Papa istirahat. Jangan banyak pikiran. Jaga kesehatan Papa ya. Alexe akan kembali ke kantor sekarang. Karena 2 jam lagi akan ada meeting penting dengan klien dari Amerika. Alexe pamit dulu. Hati-hati di jalan, nak." Alexe tersenyum mengangguk pelan dan seraya keluar dari ruang perawatan sang papa. Alexe berhenti di depan pintu dan menatap lurus ke depan. Dalam hatinya, ia bertekad dan semakin ingin membalas dendamkan kematian sang adik, juga yang membuat papanya sakit-sakitan. "Tunggu saja, Emily. Kita akan segera memulai permainan ini. Salah siapa kamu adalah adik dari laki-laki brengsek itu. Jadi, kamu harus menanggung kesalahan kakakmu. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Aku akan membuat kehidupanmu hancur hingga kamu memilih mengakhiri hidupmu sendiri tanpa mengotori tanganku."
Alexei melangkahkan kakinya turun ke lobi yang sekretaris Marvel sudah menunggunya dan membukakan pintu mobil untuk atasannya. Marvel, silakan Tuan. Tanpa menanggapi ucapan Marvel, Alexei langsung melenggang masuk dengan muka datarnya. Pikirannya sedang berkelana dan moodnya yang kurang bagus. Marvel pun tak berani membuka mulut lagi. Melihat mimik wajah bosnya, jika sudah bermuka datar memilih cari aman saja. Alexei bekerja di dunia bisnis sudah belasan tahun. Dia juga sudah lama menjabat sebagai CEO dan berada di posisi tertinggi. Tidak ada yang bisa menyangkal bahwa Alexei adalah sosok yang mengesankan. Alexei sebenarnya sudah memiliki kekasih. Mereka sudah 4 tahun merajut kasih dengan Maria, bahkan mereka berdua sudah sempat merencanakan pertunangan. Tetapi hubungan mereka tidak direstui oleh sang papa. Menurut sang papa Ananta, Maria adalah gadis yang tidak baik karena profesi Maria sebagai seorang model majalah dewasa. Apalagi penampilan Maria yang sangat seksi dan bodinya yang bak gitar Spanyol itu sangat mengundang mata jahat para pria di luar sana. Itu sebabnya sampai saat ini Alexei dan Maria diam-diam masih melanjutkan hubungannya di belakang Papa Ananta. Karena belum mendapatkan restu dari sang mama ataupun sang papa, tetapi Alexei tidak mau ambil pusing soal asmaranya. Dia lebih memilih fokus berbisnis dan masih sangat merasa kehilangan sang adik tercinta. Marvel, tolong ambilkan berkas-berkasnya kemari. Alexei memberi perintah pada asisten yang berada di belakangnya. Baik Tuan Alexei, asisten tersebut segera menyerahkan berkas penting itu kepada Alexei. Ini Tuan, berkas yang Anda inginkan. Semua sudah siap. Alexei mengambil berkas penting itu tanpa melihat asistennya. Terima kasih Marvel, kau boleh keluar sekarang. Marvel menganggukkan kepalanya dan segera berjalan keluar meninggalkan ruangan bosnya. Hewa, terima kasih sudah klik video ini. Jumpa lagi bersama Starbuck Channel. Nah, sebelumnya, Wak semua apa kabar nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, Wak. Dan selalu bahagia serta bersyukur dengan apapun yang kita punya. Kali ini Starbuck Channel bakal bahas part 7 bukan pilihan. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen untuk membantu YouTube aku terus berkembang tentunya. Nah, langsung saja part 7 bukan pilihan. Siang ini, Emily berencana makan siang dengan Arin sahabatnya. Mereka juga akan membicarakan beberapa masalah tentang kelulusan nanti dan berencana untuk tinggal bareng serumah. Emily yang ingin hidup mandiri dan sedikit kesal atas sikap ibunya yang terlalu overprotective, akhirnya mempunyai ide untuk tinggal hanya berdua dengan Arin di sebuah rumah kontrakan kecil yang bisa disewakan di dekat sekolah mereka.
Sedangkan Arin, entah karena alasan apa, dia sangat menyetujui ide Emily tersebut. Awalnya, Ibu Mira melarang keras, tetapi karena merengek dan membujuk sang ibu, akhirnya Ibu Mira pun setuju dengan syarat Emily harus bisa menjaga diri. Lagi pula, Emily tidak tinggal sendiri. Dia bersama Arin sahabatnya, pikir Ibu Mira kala itu. Saat sedang berjalan menuju kantin sekolah mereka, tiba-tiba seorang satpam memberhentikan Emily. "Mbak Emily ya?" tanya satpam tersebut. "Iya, ada apa ya Pak?" "Ada titipan buat Mbak Emily," kata satpam tersebut sambil memberikan sebuah bungkusan dan juga setangkai mawar merah. "Dari siapa Pak?" "Orangnya masih di luar Mbak, di dalam mobil itu," kata satpam itu sambil menunjuk sebuah mobil sedan yang kaca penumpang sudah dibuka dan menampilkan sosok tampan di dalamnya. "Alexei?" kata Emily dengan sedikit tak percaya. Alexei memang selalu memberikan kejutan-kejutan kecil untuknya, dan itu membuat Emily semakin meleleh. Alexei hanya melambaikan tangan sambil tersenyum. Tak lama, dia memberikan kode dengan tangannya seperti seorang yang sedang ingin menelepon. Dan benar saja, tak berapa lama ponsel Emily berdering dengan call ID My Alexei, yang tak lain adalah nomor Alexei. "Hai," Emily mengangkat telepon dengan sedikit gugup. "Siang sayang, habiskan makanannya ya." "Kau tak perlu melakukan ini, Alexei. Masih ada banyak kejutan untukmu," kata Alexei dengan tatapan membaranya. Walau di dalam mobil, Emily cukup bisa melihat ekspresi wajah Alexei. "Aku merindukanmu." "Aku juga, Alexei," jawab cepat Emily. "Nanti aku jemput sepulang sekolah ya." "Tidak, Alexei. Kau tahu bukan, jika aku berangkat dan pulang dengan Arin, aku tak enak dengannya," tolak Emily yang kini sudah melirik Arin yang masih berdiri di sampingnya. "Arin pasti mengerti sayang." "Kau sudah meminta izin padanya?" tanya Emily sedikit curiga, dan itu dijawab Alexei dengan tawanya. Sedangkan Arin hanya tersenyum dan mengangguk di sebelahnya. "Baiklah sayang, nanti jam 4 sore aku jemput ya. Sepertinya aku harus segera kembali ke kantor." "Baiklah," Emily tersenyum malu-malu. "I love you sweetie." "Love you too." Telepon pun ditutup. Dengan perasaan bahagia dan berbunga-bunga, Emily kembali berjalan menuju kantin dengan bekal makan siang pemberian Alexei. Sedangkan Arin berjalan mengikuti Emily sambil menggelengkan kepalanya. Tak menyangka sahabatnya kini berubah menjadi seperti orang gila karena sebuah cinta. Hewa, terima kasih sudah klik video ini. Jumpa lagi bersama Starbuck Channel. Apa kabar nih Wawa semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan ya Wak. Dan jangan lupa untuk terus bersyukur dengan apapun yang kita punya. Kali ini Starbuck Channel akan membahas part 8 bukan pilihan. Tapi sebelum itu, saya ingatkan untuk subscribe, like, dan komen ya Wak, untuk terus mendukung channel aku ini terus berkembang dan memberikan sajian novel terbaik.
Langsung saja, part 8, bukan pilihan. Emily keluar dari ruangannya dengan wajah yang sangat bahagia. Saat keluar dari kantor, Emily sudah melihat Alexei berdiri di samping mobil dengan gagahnya. OMG, dia sangatlah tampan. Emily berjalan mendekati Alexei dan kemudian Alexei membukakan pintu mobilnya untuk Emily. Sebelum memasangkan sabuk pengaman, Alexei terlebih dahulu mencium bibir Emily. Itu berhasil membuat Emily sedikit terkejut dan perlakuan Alexei. "Emily, aku sangat mencintaimu," ucap Alexei dengan senyumannya. Emily hanya bisa tertunduk malu dan dalam hatinya ia sangat bahagia. "Aku pun sama, Alexei," ucap Emily. "Baiklah, kita berangkat sekarang." Emily menganggukkan kepalanya dengan pelan. Alexei membawa Emily menuju apartemen milik Alexei. Malam ini, mereka berdua sedang berada di atas atap gedung apartemen. Alexei memberikan sebuah kejutan untuk Emily. Semua sudah disiapkan olehnya. Di sana udah ada meja yang telah dihias dan juga beberapa makanan di atasnya. "Alexei, apa ini?" tanya Emily masih dengan raut terkejutnya. "Sayang, apa kau lupa dengan hari ini?" Emily mencoba untuk mengingat-ingatnya, namun dirinya sama sekali tak mengingat hari apa ini. "Ayolah sayang, hari ini adalah hari 100 hari kita menjadi sepasang kekasih." Dan Emily pun sangat terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Alexei. "Kau berlebihan, Alexei." "Tidak sayang," kata Alexei sambil tersenyum. "Duduklah sayang, aku memiliki sesuatu yang spesial untukmu," ucap Alexei yang kali ini sudah menentukan Emily untuk duduk. "Apa itu?" Tanpa disangka, Alexei berlutut di hadapan Emily. "Emily, mungkin ini terlalu cepat. Sungguh, aku tak bisa berpaling darimu." Alexei mengambil sesuatu dari saku jasnya. "Emily, will you marry me?" Emily terkejut melihat Alexei mengeluarkan sebuah kotak luthru berwarna merah dengan sebuah cincin berlian di dalamnya. "Benarkah ini nyata?" Benarkah Alexei melakukan semua ini untuknya? Melamarnya? "Alexei, ini terlalu cepat," ucap Emily dengan pelan. "Aku tak peduli, Emily. Aku sungguh mencintaimu. Ini bukan tentang waktu, tapi ini tentang perasaanku." Tanpa berpikir panjang, Emily menganggukkan kepalanya. Oh Tuhan, dirinya benar-benar gila. Emily baru mengenal sosok laki-laki ini 3 bulan yang lalu. Tapi hari ini Alexei sudah melamarnya. Emily pun menerimanya tanpa berpikir panjang.
Emily merasa bahwa dirinya sudah gila karena cinta. Tanpa banyak bicara, Alexei langsung menyambar bibir Emily yang masih sedikit ternganga dengan lamarannya. Sebuah ciuman panas yang intens membuat keduanya saling terbakar oleh gairah cinta. Dengan nafas yang terengah-engah, Emily melepaskan ciumannya, kemudian berkata, "Bagaimana dengan kakakku? Aku akan membuatnya untuk menyetujui hubungan kita," ucap Alexei bersungguh-sungguh. "Apa maksudmu, Alexei?" Emily tak mengerti. Alexei bukannya menjawab, malah menggendong tubuh Emily dan membawanya masuk kembali ke dalam apartemen, kemudian membaringkan Emily ke atas ranjangnya. "Apa yang akan kau lakukan, Alexei?" Emily sedikit takut dengan perubahan sikap Alexei. "Sayang, kita akan membuat kakakmu mengerti bahwa kita saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan. Kita akan membuat kakakmu mau tak mau harus merestui hubungan kita ini. Dengan cara, aku akan membuatmu hamil." Emily kaget dengan ide gila Alexei. "Tidak. Alexei itu akan menyakiti perasaan orang tuaku. Papa dan Mama tak pernah mengajarkan aku untuk menjadi wanita seperti itu. Aku akan bertanggung jawab untukmu, Emily. Ini hanyalah cara agar mereka mau merestui kita. Apa kau yakin? Apa tidak ada cara lain?" Alexei kemudian duduk dan membelai pipi Emily. "Hanya itu cara satu-satunya, sayang. Kau percaya padaku, kan?" Sejenak, Emily sedikit ragu, namun keraguan itu sirna ketika Alexei mulai mencumbunya sedikit demi sedikit. Lalu gairah itu muncul dari dalam tubuh Emily. Emily juga menginginkannya, dan itu tak membuat Emily takut karena Emily melakukan dengan pria yang sangat amat dia cintai. Jam 2 dini hari, Emily terbangun karena perutnya merasa lapar. Belum lagi tubuhnya terasa remuk karena pergulatan panasnya dengan Alexei beberapa jam lalu. "Alexei?" Emily sontak mengalihkan pandangannya, tapi tak menemukan sosok yang dicarinya. Kemana dia? Apa Alexei meninggalkannya? Setelah apa yang dilakukan mereka tadi, mengingat itu Emily menangis terisak-isak. "Alexei?" Lirihnya masih dengan menangis. Emily sontak menyelimuti tubuh polosnya dengan selimut tebal di kamar Alexei. Emily berlari menuju kamar mandi. Siapa tahu Alexei sedang di dalam. Nyatanya tidak ada pandangannya tertuju pada sosok yang dicintainya. Kemudian memeluknya dari belakang. "Alexei?" panggil Emily sambil menangis.